Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfadilah, NIM 520016, Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi pewarnaan graf. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi pewarnaan graf. Pewarnaan graf adalah pemetaan warna-warna pada simpul, sisi, dan wilayah pada graf. Sedemikian sehingga setiap simpul, sisi, atau wilayah yang bertetangga atau terhubung langsung mempunyai warna yang berbeda. Pada pewarnaan graf terdapat istilah bilangan kromatik dan indeks kromatik. Bilangan kromatik adalah jumlah warna minimum pada pewarnaan simpul dan wilayah pada graf yang dilambangkan dengan XG. Sementara indeks kromatik adalah jumlah warna minimum pada pewarnaan sisi pada graf yang dilambangkan dengan X-aksen G. Yang kedua yaitu jenis-jenis pewarnaan graf. Pada jenis-jenis pewarnaan graf terbagi atas 3, yaitu pewarnaan titik atau simpul, pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah. Yang pertama, pewarnaan titik atau simpul. Pewarnaan titik atau simpul adalah memberikan warna pada titik-titik pada graf, sedemikian sehingga setiap dua titik yang bertetangga atau terhubung langsung mempunyai warna yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Graf tersebut terdiri atas 4 simpul, yaitu simpul V1, simpul V2, simpul V3, dan simpul V4. Untuk mewarnai simpul graf tersebut, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu mengurutkan derajat setiap simpulnya. Simpul V1 dan V3 memiliki derajat 2, sementara simpul V2 dan V4 memiliki derajat 3. Langkah kedua yaitu lakukan pewarnaan yang dimulai dari simpul berderajat tinggi, yaitu simpul V2 atau simpul V4. Misal, simpul yang diwarnai terlebih dahulu yaitu simpul V2 yang diberi warna ungu. Kemudian cari simpul yang tidak bertetangga atau terhubung langsung dengan simpul ini. Dan ternyata semua simpul bertetangga dengan simpul ini, sehingga tidak ada simpul lain yang diberi warna seperti simpul ini. Langkah selanjutnya yaitu beri warna pada simpul berderajat tinggi lainnya, yaitu simpul V4 yang diberi warna hijau. Kemudian cari simpul yang tidak bertetangga atau terhubung langsung dengan simpul ini, dan ternyata semua simpul bertetangga dengan simpul ini, sehingga tidak ada simpul lain yang diberi warna seperti simpul ini. Kemudian beri warna pada simpul V1 atau simpul V3. Misal, yang diberi warna terlebih dahulu yaitu simpul V1 yang diberi warna merah. Kemudian cari simpul lain yang tidak bertetangga atau terhubung langsung dengan simpul V1. Dan ternyata simpul V3 tidak bertetangga atau terhubung langsung dengan simpul V1, sehingga simpul V3 dapat diberi warna seperti warna pada simpul V1, yaitu warna merah. Sehingga bilangan kromatik dari graf tersebut sama dengan 3, karena warna yang digunakan yaitu sebanyak 3 warna. Selanjutnya yang kedua yaitu pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi adalah memberikan warna pada sisi-sisi pada graf, sedemikian sehingga setiap dua sisi yang bertetangga atau terhubung langsung mempunyai warna yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut.
Graf tersebut terdiri atas 4 simpul dan 6 sisi, yaitu sisi E1, sisi E2, sisi E3, sisi E4, sisi E5, dan sisi E6. Untuk melakukan pewarnaan sisi dapat dimulai dari sisi yang pertama, yaitu sisi E1, misalnya diberi warna merah. Kemudian cari sisi lain yang tidak bertetangga atau terhubung langsung dengan sisi ini. Dan sisi yang tidak bertetangga atau terhubung langsung dengan sisi E1 yaitu sisi E3. Sehingga sisi E3 dapat diberi warna yang sama dengan sisi E1 yaitu warna merah. Kemudian lakukan pewarnaan pada sisi E2, misalnya warna yang diberikan yaitu warna biru. Kemudian cari sisi lain yang tidak bertetangga atau terhubung langsung dengan sisi E2, dan sisi yang tidak bertetangga atau terhubung langsung dengan sisi E2 yaitu sisi E4. Sehingga sisi E4 dapat diberi warna yang sama dengan sisi E2, yaitu warna biru. Kemudian, lakukan pewarnaan pada sisi E5. Misal, warna yang diberikan yaitu warna hijau. Kemudian, cari sisi lain yang tidak bertetangga atau terhubung langsung dengan sisi E5. Dan sisi yang tidak bertetangga atau terhubung langsung dengan sisi E5 yaitu sisi E6. Sehingga sisi E6 dapat diberi warna yang sama dengan sisi E5 yaitu warna hijau. Jadi indeks kromatik dari graf tersebut sama dengan 3. Selanjutnya yang ketiga yaitu pewarnaan wilayah. Pewarnaan wilayah adalah memberikan warna pada wilayah pada graf, sedemikian sehingga setiap dua wilayah yang bertetangga atau terhubung langsung mempunyai warna yang berbeda. Khusus pada pewarnaan wilayah, peta atau wilayah yang diwarnai atau diselesaikan harus dibentuk menjadi graf planar terlebih dahulu. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar, sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisinya yang saling berpotongan. Setelah dibentuk ke graf planar, selanjutnya dibentuk menjadi graf dual, di mana setiap ruang dalam wilayah di graf planar dijadikan simpul, dan simpul-simpul yang bertetangga dihubungkan oleh sebuah sisi. Untuk lebih jelasnya mengenai pewarnaan wilayah, perhatikan contoh berikut. Disajikan peta Kecamatan Tekarang beserta desa-desanya. Dari peta ini akan dibuat menjadi graf planar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar, sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisinya yang saling berpotongan. Berikut graf planar dari peta wilayah Kecamatan Tekarang. Selanjutnya, dari graf planar dibentuk menjadi graf dual, di mana setiap desa dijadikan sebagai simpul dan desa-desa yang berdampingan dijadikan sebagai sisi. Berikut graf dual dari graf planar tersebut. Langkah selanjutnya yaitu mengurutkan derajat simpul yang tertinggi ke yang terendah. Dari graf tersebut diperoleh bahwa Desa Sari Makmur dan Desa Sempadian memiliki derajat yang paling tinggi yaitu 4. Kemudian lakukan pewarnaan pada peta dengan cara mencari bilangan kromatik dari graf dual yang telah terbentuk. Simpul atau desa dengan derajat tertinggi terlebih dahulu diberi warna. Setelah itu, simpul yang bertetangga dengannya harus diberi warna yang berbeda. Selanjutnya,
Lakukan dengan cara yang sama sehingga dari graf dual dapat diperoleh bilangan kromatik untuk pewarnaan peta desa di Kecamatan Tekarang. Diperoleh bahwa peta wilayah Kecamatan Tekarang yang terdiri dari 7 desa dapat diwarnai setidaknya 3 warna. Desa Sari Makmur dan Desa Cepala diberi warna merah. Desa Matang Segarau, Desa Tekarang, dan Desa Merubung diberi warna biru. Desa Rambayana dan Desa Sempadian diberi warna ungu. Jadi, bilangan kromatiknya sama dengan 3. Dalam pewarnaan graf terdapat beberapa algoritma. Salah satunya yaitu algoritma Welsh-Powell. Algoritma Welsh-Powell merupakan algoritma pewarnaan graf yang melakukan pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya. Adapun langkah-langkah dalam algoritma Welsh-Powell, yaitu yang pertama, urutkan simpul-simpul dari graf dalam derajat yang menurun. Yang kedua, gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama yang mempunyai derajat tertinggi dan simpul-simpul lain dalam urutan yang berurut yang tidak bertetangga dengan simpul ini. Yang ketiga, mulai lagi dengan simpul berderajat tinggi berikutnya di dalam daftar terurut yang belum diwarnai dan ulangi proses pewarnaan simpul dengan menggunakan warna yang berbeda. Yang keempat, ulangi penambahan warna-warna sampai semua simpul telah diwarnai. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai materi pewarnaan graf. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.